dari luar Jawa, apalagi dari Papua yang berkenan tadi, itu hadirnya tengah malam, hadirnya jam 10 ke atas, nyampe di sini tidak memperoleh layanan yang terbaik dari saya. Saya mohon maaf. Jadi, tapi saya berjanji dan minta kepada pengurus, kepada ketua umum yang nanti terpilih, mohon kejadian seperti yang terjelek dalam kepengurusan saya jangan sampai untuk diulangi lagi. Perlu kami sampaikan, jadi yang pertama saya menyampaikan harus sesuatu yang indah-indah, harus sesuatu yang indah-indah dalam rangka kurun kita. Saya selaku ketua umum pada saat itu, saya bisa berjalan, saya bisa untuk mengoperasikan roda organisasi tidak lepas dari kepengurusan dari pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten, juga kepada seluruh anggota. Jadi keberhasilan yang itu kita raih itu adalah bukan keberhasilan pengurus pusat, bukan keberhasilan pengurus provinsi, tapi itu adalah keberhasilan kita semua. Langkah-langkah yang kita tempuh, langkah-langkah yang sudah kita tempuh, yaitu dengan mengadakan audensi, mengadakan silaturahmi. Jadi kita sudah mengadakan silaturahmi nasional di Jakarta itu sudah 3 kali. Dan perlu kami sampaikan, selama kepengurusan saya tidak ada iuran rutin, kegiatan yang kita laksanakan itu bisa terlaksana karena ada iuran insidental yang itu berasal dari ketua kabupaten yang itu merupakan iuran dari para anggota. Saya tidak ngomong itu bantuan dari ketua provinsi, jujur hari ini harus tahu posisi. Yang mempunyai uang itu adalah pengurus kabupaten. Ketua umum pusat beserta pengurus itu bisa berjalan maupun ada swadaya iuran dari pengurus kabupaten. Ketua provinsi bisa menjalankan tugas, itu harus ada bantuan dari pengurus kabupaten. Dan itu baik saya selaku ketua umum pusat itu bisa berjalan, itu yang pertama kalau ada bantuan dari pengurus kabupaten. Yang kedua, memang keadaan yang mendesak dan itu harus dijalankan, itu harus menggunakan uang pribadi. Perlu kami sampaikan, pada saat kegiatan silatnas yang pertama, kedua, yang ketiga, semuanya itu iuran yang dari insidental dari kabupaten itu tidak mencukupi. Jadi untuk kegiatan silatnas yang pertama, beliau Pak Bambang, Pak Haji Sohibri, dan hari ini belum bisa hadir karena sakit, Pak Gatot Suyatman, itu dari Ketua Provinsi Jawa Timur, yang itu merupakan
garda terdepan dalam rangka kegiatan untuk silatnas. Dan seringkali silatnas yang kita lakukan itu dengan target umpama dari masing-masing kabupaten itu memberikan bantuan, pasti saya dan Pak Bambang dengan Pak Haji Sohibi tidak kelabakan. Akhirnya dari hitungan-hitungan dan itu harus kita laksanakan. Larinya saya kepada Pak Pembina. Kegiatan yang kita langsungkan, Pak Bambang masih hidup, Pak Haji Sohibi masih hidup. Kegiatan yang menggunakan lahan parkir di Istiqlal itu tidak gratis. Pengamanan yang ada itu butuh air minum. Perjalanan dalam rangka pengondisian itu membutuhkan biaya. Betul, saya menyampaikan ini fakta. Pak Haji Sohibi, Pak Bambang itu saksi sejarah. Melindungi beliau itu garda terdepan saya. Dia tahu persis perjalanan. Jadi perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama 5 tahun ini belum pernah iuran dari teman-teman itu bisa mencukupi keseluruhan. Tapi alhamdulillah beliau Bapak Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi Dewan Pembina juga DPR RI, seluruh pembiayaan kekurangan dia yang nanggung. Jadi itu yang hari ini perlu kami sampaikan, sejarah biar tahu. Jadi untuk itu, kalaupun toh hari ini untuk ke depan nanti ketua terpilih harus bisa berpikir bagaimana bisa untuk menggerakkan roda organisasi PBD yang tercinta ini. Tapi yang terpenting lagi, sejarah mencatat sudah 2 kali. Setiap ada munas akan timbul perpecahan. Dan hari ini saya selaku Pujito, selaku ketua umum dulu, saya menjamin dan saya minta kepada ketua-ketua provinsi dan calon-calon yang hari ini duduk di samping, kalaupun toh nanti tidak tercapai tujuan Anda, saya mohon, saya orang yang tua di PBDI, jangan sekali-kali akan timbul perpecahan lagi. Saya hari ini perlu kami sampaikan, sudah 5 tahun saya menjadi memimpin roda organisasi. Sudah saat hari ini saya pengkaderan, hari ini saya melakukan pengkaderan. Jadi saya ingin tampilan wajah baru yang itu akan membawa kemajuan PBD. Jujur kami sampaikan, saya cukup untuk melihat, saya tidak mencalonkan lagi, dan saya menyampaikan kepada beliau berdua, kalau saya nanti dipakai menjadi pembina maupun yang lain, saya siap. Kalaupun saya tidak dipakai apapun, demikianlah Mujito tetap PBDI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi itu yang harus kita pegang. Itu yang harus pegang. Selama kepemimpinan saya, perlu kami sampaikan, saya sampai malu dengan seorang sekretaris saya. Menyediakan laptop saja sampai hari ini kita belum bisa. Perlu kami sampaikan, kita sudah mendapatkan bantuan mobil, tapi perlu kami sampaikan,
mobil itu adalah mobil jenazah. Ya jujur, mobil yang kita minta bantuan dari Direktur Utama BPJS, mintanya saya itu mobil untuk operasional, untuk operasional. Ladalah, bahasanya orang Jawa Timur. Ladalah, dilalah, yang dikirimkan ke saya itu apa? Mobil ambulan, di dalamnya itu ada keranda jenazah. Sampai hari ini mobil itu tetap saya tidak punya wewenang untuk mengubah, apalagi untuk menjual. Itu yang hari ini harta kekayaan dari PPDI. Itu pun tetap tidak bisa seorang ketua umum bisa mendekat kepada Pak Direktur Utama BPJS tanpa bantuan dari Bapak Pembina kita pada saat itu, Bapak DPR RI, dan ketepatan Direktur BPJS itu rumahnya dengan saya itu sekitar 6 kilo, umurnya sama dengan saya, dia kenal dengan saya, ditunjang dengan kedekatan Bapak Muhammad Hatta, kedekatan kita pernah walaupun tidak satu alma mater, tapi dia juga orang Tulungagung, pendidikan kita sama. Akhirnya Pak Direktur, saya dibantu ya kalau bisa mobil operasional. Proposal saya itu enak, mobil operasional jenisnya Innova. Mobil ini proposal saya seperti itu, tapi kenyataan setelah itu dikirim mobil jenazah mereknya APV, tapi tidak apa-apa. Ini adalah tahap dinamika. Kalau pada hari ini kita bisa mencapai bantuan mobil, ketua beliau berdua yang nanti terpilih harus jangan sama, harus bisa mengungguli dari ketua umum sama. Setuju? Dan hari ini kita harus bisa tahu, harus mencerna dari apa yang dilakukan, visi dan misi dari beliau. Jadi seorang ketua umum itu harus dengan latar ekonomi yang sudah tidak akan merepotkan dari organisasi. Harus seperti itu. Jadi tolong, karena apa? Seorang ketua umum itu bagaimana memikirkan untuk kemajuan organisasi. Saya sudah pernah melaksanakan seperti di Palembang, Mas Agus Sumantri. Saya sudah mengupayakan menyampaikan kepada Bapak Gubernur Bapak Herman Deru, tolong fasilitasi, tolong dibantu untuk operasional dari provinsi juga dari kabupaten. Alhamdulillah untuk Sumatera Selatan mendapatkan bantuan mobil dinas dari Bapak Gubernur. Betul? Mendapatkan pakaian baju seluruh PPDI, seluruh perangkat desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi harus berpikiran, kecuali jadi ketua umum itu harus berpikiran bagaimana bisa organisasi itu berjalan. Ketua kabupaten bagaimana bisa memiliki mobil, anggota yang ada di kabupaten bagaimana bisa membeli seragam gratis. Yang pernah saya lakukan, mohon maaf sebentar saja, yang pernah saya lakukan tetap pada saat pelantikan, pada saat pengukuhan dihadiri beliau pejabat, tetap saya meminta, mohon difasilitasi, mohon untuk didengarkan. PPDI minta seperti ini,
Dan perlu kami sampaikan, jenenge Pak Bupati, jenenge Pak Gubernur itu ingin tampil, ingin apa yang dilakukan itu harus ditunjukkan di publik. Jadi itu sudah sering saya lakukan. Seperti di Sidoarjo mendapatkan baju, di Trenggalek mendapatkan seragam seluruh kabupaten, dananya dari anggaran dari pemerintah kabupaten. Di Lumajang dapat mobil, mendapatkan baju, anggaran dari pemerintah kabupaten. Dan hari ini alhamdulillah kalau ada seorang calon yang mempunyai visi dan misi, muga-muga itu benar, ya, muga-muga benar, dan nanti pada saat penyampaian visi misi itu disampaikan di hadapan para ketua kabupaten, di hadapan para hadirin. Ini muga-muga benar, seragam batik akan dicarikan, mobil dinas akan diusahakan, terus kendaraan kantor muga-muga itu tidak dirubah visi misinya. Saya berpikiran pada maupun dari kemarin, saya tidak memikirkan untuk seluruh anggota saya pengurus, saya tidak memikirkan sesuatu yang bersifat itu dadakan. Saya memikirkan dan saya mohon kepada ketua terpilih nanti, tolong pikirkan yang lebih jernih. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, utama yang di Sumatera, utama di Jawa Barat, banyak pemberhentian. Tolong itu jadikan prioritas utama. Bagaimana teman-teman itu bisa selamat? Sekarang yang harus dipikirkan tentang status dari kepegawaian kita. Jadi kalau kemarin lusa, saya sudah sangat intens dengan Pak Sekjen, Pak Sarjoko, terkait munculnya nomor induk perangkat desa. Perlu kami sampaikan kepada calon terpilih nanti, kalaupun itu merasa baik, lanjutkan NIPD, sukseskan NIPD. Tapi semuanya itu saya minta rekomendasi dari para ketua kabupaten, ketua PPD provinsi. Masih perlukah NIPD itu kita lanjutkan? Tolong kesepakatan, masih perlukah apa enggak NIPD itu kita lanjutkan? Siap? Calon ketua umum sudah mendengar sendiri. Itu adalah target yang harus Anda utamakan. Yang kedua, hari ini banyak berkembang dari DPD yang kemarin sampai itu dari Kabupaten Provinsi Bengkulu. Ada wacana dari DPD itu yang akan menghilangkan kepala dusun. Betul? Kemarin dia dengan keroyo-royo, ya, dengan sangat bersemangat, dia membawa proposal dari kabupatennya untuk diserahkan kepada Bapak Dirjen. Itu semua sebetulnya akan bisa tertangkis dengan munculnya NIPD itu. Betul? Hari ini banyak terjadi di Kerawang, sudah putusan tun, sudah banding, sudah dimenangkan, tapi nyatanya Mas Aan Karyanto sampai hari ini belum bisa menduduki posisi semula. Betul Mas Aan? Mas Aan Karyanto hadir enggak? Betul? Ya, oke. Dari teman-teman kita yang luar Jawa, dari Jawa Timur ada daerah pemakaman juga seperti itu. Untuk itu saya titip kepada beliau kedua calon,
tolong itu prioritaskan penyelamatan, prioritaskan untuk status perjuangan itu. Undang-undang desa kalaupun direvisi, hari ini kita harus bisa, kalau memang itu tidak bisa untuk koordinasi, teman-teman seluruh Indonesia, walaupun saya sudah purna ketua umum, saya tetap semangat untuk mendukung dari program ketua umum. Mungkin yang perlu kami sampaikan, permohonan kami, mohon maaf kepada seluruh pengurus, dari pengurus pusat, saudara-saudara kita, pengurus provinsi, pengurus kabupaten, yang sudah 5 tahun mendampingi saya, yang sudah 5 tahun itu mendukung dengan perjuangan kami. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, ada sesuatu yang tidak mengenakan, saya hanya bisa mohon maaf kepada teman-teman semua. Jadi itu yang perlu kami aturkan. Apabila ada yang kurang berkenan, dan inilah kenyataan organisasi, saya hanya pandai untuk mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.